Halo semuanya, terima kasih sudah kembali hadir di channel ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang sangat menguras emosi, tentang cinta, curiga, dan penyesalan yang datang terlambat. Judul cerita kita hari ini adalah Aku Menuduh Suamiku Selingkuh, tanpa tahu dia sedang melindungiku dalam diam. Sebuah cerita tentang seorang istri yang diliputi rasa curiga, tentang seorang suami yang memilih diam demi menjaga rahasia besar, dan tentang bagaimana sebuah rumah tangga hampir hancur bukan karena orang ketiga, melainkan karena prasangka. Cerita ini bukan hanya tentang kesedihan, tapi juga tentang pengorbanan, kejujuran, dan cinta yang diuji dengan cara paling menyakitkan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Tekan tombol like jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Karena setiap komentar dari kalian sangat berarti dan menjadi semangat untuk kami terus berkarya. Dan jangan lupa, tekan tombol lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga cerita yang akan kamu dengarkan hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar tidak mudah berprasangka, lebih banyak mendengar, dan lebih menghargai orang yang kita cintai. Semoga kamu yang sedang lelah hatinya diberi ketenangan, yang sedang diuji rumah tangganya diberi jalan keluar, dan yang sedang bersedih diberi kekuatan dan harapan yang baru. Selamat mendengarkan cerita ini, dan semoga hatimu bisa merasakan setiap emosi di dalamnya. Hujan turun pelan sejak sore, mengetuk genteng rumah kecil itu dengan irama yang konstan, seperti detak waktu yang tak bisa dihentikan. Bau tanah basah merayap masuk melalui jendela kayu yang sedikit terbuka, bercampur dengan aroma nasi hangat dari dapur. Lampu ruang tengah menyala redup kekuningan, membuat bayangan perabot sederhana tampak lebih panjang dan sunyi. Rina duduk di ujung sofa, punggungnya tegak tapi bahunya turun lelah. Kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan, jemarinya dingin meski udara tak terlalu malam. Matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya berkelana jauh, penuh prasangka yang belum berani ia ucapkan. Dari arah dapur terdengar suara langkah Damar. Pelan, hati-hati, seolah takut mengusik ketenangan yang sudah rapuh. Rina melirik sekilas, hanya dengan sudut matanya. Ia melihat suaminya mengenakan kemeja kerja yang sudah diganti kaos rumah. Wajahnya tampak letih, rahangnya mengeras seperti menahan sesuatu. Damar berhenti sejenak ketika menyadari tatapan itu. "Kamu belum makan?" Suara Damar terdengar rendah, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Rina tidak langsung menjawab. Bibirnya mengatup rapat. Ada dorongan kuat di dadanya untuk bertanya, untuk menuntut, tapi lidahnya terasa berat. Ia hanya menggeleng pelan tanpa menoleh. "Aku angetin." "Ya," lanjut Damar, mencoba terdengar biasa. "Enggak usah," potong Rina cepat. Suaranya dingin dan pendek. Damar terdiam. Ia berdiri di sana beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Helaan napas yang terdengar jelas di telinga Rina justru membuat dadanya semakin sesak. Ia benci perasaan ini. Benci harus merasa curiga pada lelaki yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Tapi bayangan sore tadi, tawa kecil di kafe, tatapan mata seorang wanita asing ke arah suaminya, semuanya kembali berputar di kepalanya tanpa ampun. "Kamu kenapa, Rin?" tanya Damar akhirnya. Duduk di kursi seberang, jaraknya tidak jauh, tapi terasa seperti dipisahkan tembok tinggi. Rina tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. Senyum yang bahkan tidak sampai ke matanya. "Enggak apa-apa. Capek aja." Damar menatap wajah istrinya lama. Ia mengenal Rina terlalu baik untuk percaya jawaban itu. Kerutan kecil di keningnya muncul. Tangannya mengusap lutut sendiri, gelisah. "Kalau capek, bilang. Jangan dipendem." Rina menunduk. Pandangannya jatuh ke lantai keramik yang dingin. Ia menarik napas panjang. Dadanya naik turun tidak teratur. "Kamu pulang telat lagi hari ini?" "Iya, ada urusan," jawab Damar cepat. "Urusan apa?" Rina mengangkat wajahnya. Kali ini menatap langsung. Matanya basah, tapi belum menangis. Damar tercekat sepersekian detik. Sangat singkat, tapi cukup untuk ditangkap oleh Rina. "Kerjaan," katanya akhirnya. Rina tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang pecah di ujungnya. "Kerjaan apa yang tiap hari bikin kamu berubah, Dam?" Hening. Hanya suara hujan yang semakin deras. Damar mengalihkan pandangan ke jendela,
Rahangnya mengencang. Ia ingin menjelaskan, ingin membuka semuanya. Tapi ada janji yang mengikat lidahnya lebih kuat daripada rasa bersalah di dadanya. Rina berdiri perlahan. Gerakannya kaku. Ia berjalan melewati Damar tanpa menoleh, tapi suaranya tertahan di udara. "Aku cuma mau satu hal," katanya lirih, "kejujuran." Langkahnya berhenti di ambang pintu kamar. Tangannya menyentuh kusen kayu, jemarinya bergetar. Ia menunggu Damar memanggil. Menunggu penjelasan yang bisa meruntuhkan semua prasangka di kepalanya. Namun Damar tetap diam. Dan di tengah suara hujan yang tak berhenti, Rina merasa, untuk pertama kalinya, rumah kecil itu tidak lagi terasa aman, seolah sebuah rahasia besar sedang tumbuh di antara mereka, siap menghancurkan segalanya. Sore itu langit mendung, awan menggantung rendah seolah menekan kota kecil tempat Rina tinggal. Udara terasa lembab dan berat, membuat langkah kaki orang-orang di trotoar terlihat lebih lambat dari biasanya. Rina berjalan sendirian, tas kain tergantung di bahu, pikirannya masih dipenuhi suasana dingin di rumah tadi pagi. Ia sebenarnya tidak berniat mencari siapapun. Ia hanya ingin menenangkan diri, membeli sedikit sayur, lalu pulang. Namun takdir seringkali bekerja dengan cara yang paling menyakitkan. Kafe tua itu berdiri di sudut jalan, bangunannya sederhana dengan papan nama kayu yang warnanya mulai pudar. Dari dalam terdengar alunan musik lama yang diputar pelan, bercampur suara sendok beradu dengan cangkir. Rina melangkah masuk hanya untuk berteduh dari gerimis yang mulai turun, tanpa menyadari bahwa satu langkah itu akan mengubah cara ia memandang pernikahannya. Matanya menyapu ruangan dengan santai, sampai tiba-tiba pandangannya membeku. Di sudut dekat jendela, duduk seorang pria yang sangat ia kenal. Damar, suaminya, duduk berhadapan dengan seorang wanita muda. Rina refleks bersembunyi di balik rak majalah, jantungnya berdetak keras sampai telinganya berdenging. Ia mengintip pelan, napasnya tertahan. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, blus polos dan celana panjang gelap. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Tidak tampak seperti orang kaya, tidak juga tampak seperti orang biasa. Ada sesuatu dalam cara ia duduk, cara ia menatap Damar, yang membuat Rina merasa asing dan terancam sekaligus. "Aku bilang, aku nggak bisa," suara Damar terdengar jelas, meski tidak keras. Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang lembut, tapi syarat makna. "Kamu selalu bilang begitu." "Aku sudah menikah," jawab Damar, nadanya lebih tegas. Tangannya menggenggam cangkir kopi, jari-jarinya menegang. Rina menelan ludah. Kata-kata itu seharusnya melegakan. Tapi kenapa dadanya justru terasa makin sakit? Wanita itu menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Aku tahu. Aku nggak pernah minta lebih." "Kalau begitu, kenapa kita masih bertemu?" tanya Damar, sorot matanya terlihat lelah. "Aku cuma ingin bicara," jawab wanita itu pelan. "Cuma itu." Rina menggigit bibirnya. Ia melihat bagaimana Damar menghela napas panjang, bagaimana bahunya turun seolah memikul beban yang terlalu berat. Ia melihat bagaimana Damar tidak tersenyum, tidak menyentuh, tidak terlihat seperti pria yang sedang jatuh cinta. Tapi ia juga melihat sesuatu yang lain. Kedekatan, rahasia, jarak yang tak kasat mata tapi nyata. Pelayan datang membawa 2 gelas minuman. Damar mengangguk singkat, lalu kembali menatap wanita itu. "Setelah ini, kita harus berhenti ketemu." Wanita itu terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat menunduk, menyembunyikannya. "Kamu selalu bilang begitu," ulangnya lirih. Rina merasa kakinya lemas. Ia ingin pergi, ingin berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Dari 2 orang yang duduk berhadapan, terikat oleh sesuatu yang tak ia pahami. Ketika Damar berdiri dan meraih jaketnya, Rina mundur selangkah. Jantungnya hampir meloncat keluar saat Damar menoleh sekilas ke arah pintu, seolah merasakan sesuatu. Mata mereka nyaris bertemu. Rina menahan napas. Dan di detik itu, ia tahu satu hal pasti. Apapun yang sedang terjadi antara Damar dan wanita itu, bukan sekadar urusan biasa, dan ia belum siap menerima kebenaran yang perlahan mulai menampakkan wajahnya. Malam itu Rina berbaring membelakangi Damar, punggung mereka hanya terpisah beberapa senti, tapi rasanya seperti berjarak bermil-mil. Kipas angin berputar pelan di sudut kamar, menimbulkan suara dengung yang konstan, seolah ikut menekan pikiran Rina yang tak kunjung tenang. Cahaya lampu dari luar menyelinap lewat celah tirai, menciptakan garis tipis di dinding. Rina memejamkan mata,
Tapi bayangan sore di kafe terus muncul tanpa diundang. Tawa kecil itu, tatapan mata wanita itu, cara Damar duduk, tenang tapi penuh beban. Semua berputar, menabrak perasaannya tanpa ampun. Damar mengubah posisi tidur. Gerakannya pelan, hati-hati, seperti takut membangunkannya. "Rin," panggilnya lirih. Rina tidak menjawab. Napasnya ia atur sedemikian rupa agar terdengar terlelap. Ia tidak siap bicara. Tidak malam ini. Tidak dengan hati yang sudah penuh prasangka. Damar terdiam beberapa detik, lalu kembali menghadap ke arah lain. "Kalau kamu marah, bilang," katanya pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. "Aku lebih takut kamu diam." Kata-kata itu menusuk. Rina menggigit bibir, menahan getaran di dadanya. Ia ingin berbalik, ingin bertanya siapa wanita itu, ingin berteriak, menuntut penjelasan. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Takut mendengar jawaban yang justru akan menghancurkan sisa keyakinannya. Keesokan harinya, suasana rumah terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Rina menyiapkan sarapan dengan gerakan kaku. Piring diletakkan terlalu keras. Sendok beradu tanpa sengaja. Damar memperhatikannya dari meja makan, matanya menyimpan kekhawatiran yang tak terucap. "Kopi?" tanya Damar mencoba membuka percakapan. "Bikin sendiri aja," jawab Rina singkat, tanpa menoleh. Damar mengangguk pelan. Ia bangkit, menuang kopi, lalu berdiri sejenak di dapur. Tangannya berhenti di udara, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Rina melihat itu dari pantulan kaca lemari. Dadanya kembali sesak. "Kamu pulang jam berapa nanti?" tanya Rina akhirnya, suaranya datar. "Seperti biasa," jawab Damar. "Mungkin agak malam." Rina tertawa kecil, pendek, pahit. "Iya. Seperti biasa." Damar menoleh cepat. "Maksud kamu apa?" "Enggak apa-apa," Rina menyahut, kini menatapnya langsung. Tatapan itu tajam, penuh tanya yang belum berani berubah jadi tuduhan. "Aku cuma heran. Akhir-akhir ini, hidup kita jadi penuh kata, biasa, tapi rasanya nggak ada yang benar-benar biasa." Damar terdiam. Wajahnya mengeras, bukan karena marah, tapi karena takut. "Rin, ada hal-hal yang belum bisa aku ceritain." "Belum bisa," ulang Rina pelan. "Atau memang nggak mau?" Hening kembali jatuh. Jam dinding berdetak keras, menghitung detik yang terasa terlalu panjang. Damar mengambil tas kerjanya, berdiri di ambang pintu. Ia menatap Rina lama, seolah ingin menghafal wajah itu. "Percaya sama aku," katanya akhirnya. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Damar yang menjauh. Pintu tertutup pelan, tapi bunyinya terasa seperti benturan keras di dadanya. Ia berdiri sendiri di ruang makan, tangan gemetar, air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Jika Damar tidak berselingkuh, lalu rahasia apa yang cukup besar hingga membuatnya rela melihat istrinya hancur perlahan? Dan apakah Rina masih sanggup menunggu kebenaran itu terungkap? Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas yang kehilangan denyut. Pagi datang, malam pergi. Tapi di antara itu semua, jarak antara Rina dan Damar tumbuh tanpa suara. Udara di rumah kecil itu terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari siang menyinari atap seng hingga panas menyengat. Rina menjalani harinya dengan gerakan mekanis. Menyapu lantai, melipat pakaian, menyiapkan makan malam. Semua dilakukan tanpa ekspresi, seolah tubuhnya bergerak sendiri sementara pikirannya tertinggal di kafe tua itu. Damar pulang hampir selalu larut. Saat pintu terbuka, Rina tidak lagi menoleh. Ia pura-pura sibuk dengan ponsel atau televisi yang volumenya dipelankan. Damar berdiri sebentar di dekat pintu, memperhatikan istrinya dari jauh, lalu menutup pintu dengan hati-hati. "Kamu belum tidur?" tanyanya suatu malam. "Belum ngantuk," jawab Rina singkat. Damar mendekat, duduk di kursi seberang meja makan. Ia melepas jam tangannya, meletakkannya perlahan. Gerakan kecil itu dulu selalu Rina perhatikan dengan senyum. Kini hanya menambah perih di dadanya. "Kamu makan?" tanya Damar lagi. "Udah," jawab Rina, meski piring di depannya masih utuh. Damar menatap piring itu, lalu menatap wajah Rina. Ada garis lelah yang semakin jelas di bawah matanya. "Kamu bohong." Rina mengangkat bahu. "Bukan hal besar." "Buat aku, iya," ucap Damar pelan. Rina menoleh. Tatapan mereka bertemu, singkat tapi syarat emosi.
Kalau buat kamu penting, katanya, suaranya mulai bergetar, kenapa hal lain yang lebih penting malah kamu simpan sendiri? Damar terdiam. Rahangnya mengencang. Tangannya mengepal di atas meja. Aku lagi berusaha melindungi kamu. Dari apa? Tanya Rina cepat. Atau dari siapa? Hening menggantung. Dari luar terdengar suara motor lewat, klakson bersahutan, kehidupan orang lain yang terus berjalan. Sementara di rumah itu, dua orang saling berhadapan tanpa benar-benar saling menyentuh. Damar berdiri. Aku nggak bisa jawab sekarang. Rina tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Iya, kamu nggak pernah bisa. Sejak malam itu, mereka semakin jarang bicara. Damar tidur lebih larut, Rina bangun lebih pagi. Mereka berbagi ruang, tapi tidak lagi berbagi cerita. Bahkan sentuhan sederhana pun terasa canggung. Saat tanpa sengaja tangan mereka bersentuhan di dapur, Rina menarik tangannya cepat, seolah tersentuh bara. Damar berdiri mematung, menatap punggung istrinya. Wajahnya menyiratkan luka yang tak kalah dalam. Ia ingin memeluk, ingin berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi setiap kata terasa berbahaya. Malam demi malam, Rina mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia masih mengenal lelaki yang tidur di kamar yang sama dengannya? Atau selama ini ia hanya mengenal versi yang ingin ditunjukkan Damar? Dan tanpa ia sadari, jarak itu telah berubah menjadi jurang. Jurang yang semakin sulit dilompati, sementara sebuah kebenaran besar bergerak perlahan ke arah mereka, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan atau menyelamatkan segalanya. Malam itu datang tanpa angin. Udara terasa pengap, seolah langit sengaja menahan napas bersama rumah kecil itu. Lampu teras masih menyala ketika jam dinding menunjuk hampir tengah malam. Rina duduk sendirian di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Tangannya memegang ponsel, layar sudah lama gelap, tapi ia tidak meletakkannya. Matanya sembab, bukan karena baru menangis, melainkan karena terlalu lama menahan air mata. Pintu terbuka pelan. Bunyi engselnya terdengar jelas di tengah keheningan. Damar masuk, melepas sepatu perlahan. Gerakannya hati-hati seperti seseorang yang tahu dirinya datang membawa masalah. Ia melirik ke arah Rina, sedikit terkejut melihat istrinya masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Rina tidak menjawab. Tatapannya lurus ke depan, rahangnya mengeras. Damar melangkah masuk, menutup pintu, lalu berdiri beberapa langkah dari sofa. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. "Maaf, aku pulang malam," katanya akhirnya. Kalimat itu seperti pemicu. Rina tertawa kecil, pendek, getar. "Kamu selalu minta maaf," katanya pelan. "Tapi nggak pernah jelasin." Damar menghela napas panjang. Ia melepas jaket, meletakkannya di kursi. "Aku capek, Rin." "Aku juga," potong Rina cepat. Ia berdiri. Matanya kini menatap tajam, tidak lagi berusaha menyembunyikan luka. "Capek nunggu. Capek nebak-nebak. Capek pura-pura percaya." Damar terdiam. "Kamu mau ngomong apa sebenarnya?" Rina melangkah mendekat. Setiap langkahnya berat, tapi tekadnya bulat. "Aku lihat kamu," katanya, "di kafe. Sama perempuan itu." Wajah Damar langsung pucat. Seperti seseorang yang akhirnya tertangkap basah, bukan karena bersalah, tapi karena takut. "Rin, jangan potong aku," suara Rina meninggi. Tangannya gemetar, tapi matanya basah oleh amarah. "Aku lihat cara dia nengok ke kamu. Aku lihat kamu duduk sama dia. Jangan bilang itu cuma urusan kerja." "Bukan seperti yang kamu pikir," jawab Damar cepat. "Terus seperti apa?" Rina hampir berteriak. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak bisa ngerasa ada yang berubah dari kamu?" Damar mendekat, mencoba menenangkan. "Dengerin aku dulu." Rina mundur selangkah. "Jangan sentuh aku." Kalimat itu membuat Damar berhenti. Tangannya menggantung di udara. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak selingkuh," katanya tegas. "Demi apapun." "Terus kenapa kamu nggak berani jelasin?" Rina menantang. Suaranya pecah. "Kenapa kamu lebih milih aku nangis tiap malam daripada jujur?" Damar menunduk. Bahunya turun. "Karena kalau aku jujur sekarang, kamu justru dalam bahaya." Rina terdiam. Alisnya berkerut. "Apa maksud kamu?" Damar menggeleng pelan. "Aku nggak bisa bilang." Hening jatuh berat.
Detik-detik terasa panjang. Rina tertawa lagi, kali ini pahit dan nyaris menangis. Jadi sekarang aku harus percaya sama kalimat misterius kamu? Harus nerima kamu pulang malam, bohong, dan bilang aku dilindungi? Air mata akhirnya jatuh. Aku istri kamu, Dam. Bukan orang asing. Damar menatapnya penuh luka. Justru karena kamu istriku. Rina mengusap wajahnya kasar. Dadanya naik turun. Kalau begitu, katanya lirih tapi tajam, mulai malam ini, aku berhenti berharap. Ia berbalik menuju kamar, langkahnya cepat tapi goyah. Damar memanggil namanya. Rin. Ia berhenti di ambang pintu. Tidak menoleh. Kalau besok kamu masih nggak bisa jujur, katanya pelan, jangan salahkan aku kalau aku cari kebenaran sendiri. Pintu kamar tertutup perlahan, meninggalkan Damar sendirian di ruang tamu. Ia berdiri terpaku, wajahnya hancur, napasnya berat. Dari dalam kamar terdengar isak tertahan. Dan di malam yang terasa terlalu sunyi itu, Damar tahu satu hal. Waktu hampir habis, dan kebenaran yang selama ini ia lindungi dengan diam, sebentar lagi akan meledak dengan cara yang tak bisa ia kendalikan. Pagi itu langit cerah, terlalu cerah untuk hati Rina yang masih kelabu. Matahari menyinari jalanan dengan kehangatan palsu, seolah dunia tidak peduli pada kekacauan yang baru saja terjadi di rumah kecil itu. Rina berjalan keluar rumah dengan langkah cepat, tas selempang tergantung di bahu, wajahnya pucat namun matanya menyimpan tekad yang keras. Ia tidak berpamitan, tidak juga meninggalkan pesan. Pintu ditutup pelan, tapi hatinya berisik oleh ribuan pertanyaan. Ia tidak tahu kemana tujuannya saat naik angkot. Hanya duduk diam, menatap keluar jendela, memperhatikan bangunan yang berlalu seperti potongan hidup orang lain. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. Wanita itu. Cara ia menunduk. Cara ia tersenyum tipis pada Damar. Rina menggenggam tali tasnya lebih erat. Seolah dengan begitu ia bisa menahan dirinya agar tidak runtuh. Angkot berhenti di dekat sebuah gedung tua yang sering dipakai untuk acara sosial dan komunitas. Rina turun tanpa rencana jelas, mengikuti arus orang-orang yang tampak rapi dan teratur. Di pintu masuk, ia berhenti sejenak. Ada spanduk kecil bertuliskan diskusi publik dan kegiatan sosial. Rina hampir berbalik, sampai matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Wanita itu berdiri di depan ruangan, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang gelap. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak tenang. Tidak ada kemewahan, tidak ada pengawalan mencolok. Tapi orang-orang di sekitarnya berbicara dengan nada lebih sopan, memberi ruang lebih luas saat ia melangkah. Rina berdiri mematung. Dadanya berdegup kencang. Wanita itu berbicara dengan seorang pria paruh baya. Tolong pastikan acara ini tetap sederhana, katanya pelan. Saya tidak mau ada perhatian berlebihan. Pria itu mengangguk hormat. Baik, Mbak. Mbak? Rina mengerutkan kening. Ia melangkah lebih dekat, berpura-pura melihat daftar hadir. Dari jarak itu, ia bisa melihat jelas sorot mata wanita tersebut. Tenang, tegas. Bukan sorot mata seorang perebut suami orang. Ada wibawa yang sulit dijelaskan. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu. Wanita itu terkejut sepersekian detik, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti di kafe, tapi kini terasa berbeda. Lebih berat, lebih sadar. Kita pernah bertemu, kata wanita itu, menghampiri Rina. Rina menelan ludah. Iya, jawabnya singkat. Di kafe. Wanita itu mengangguk. Kamu Rina, kan? Rina membeku. Kamu tahu nama saya? Wanita itu menarik napas pelan. Aku tahu banyak hal yang seharusnya tidak kamu ketahui, katanya lembut. Dan aku minta maaf karena itu. Rina menatapnya tajam. Siapa kamu sebenarnya? Wanita itu melirik sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Bukan di sini, ucapnya pelan. Tapi percayalah, suamimu bukan orang yang kamu pikirkan sekarang. Rina ingin tertawa, ingin marah. Kalimat itu, katanya dingin, terlalu sering aku dengar. Wanita itu menunduk, wajahnya berubah sendu. Aku tahu, dan itu salahku juga. Sebelum Rina sempat bertanya lebih jauh, seseorang mendekat tergesa. Mbak, waktunya hampir mulai. Wanita itu mengangguk. Ia menatap Rina sekali lagi, lebih lama. Kalau kamu mau tahu kebenarannya, katanya pelan, datanglah besok sore ke tempat yang sama. Ia melangkah pergi,
meninggalkan Rina berdiri kaku di tengah keramaian. Jantung Rina berdegup tak karuan. Kata-kata itu berputar di kepalanya tanpa henti. Untuk pertama kalinya, Rina merasa bahwa mungkin musuh yang ia bayangkan selama ini bukanlah orang yang sebenarnya ia hadapi. Dan pertanyaan paling menakutkan pun muncul di benaknya. Jika wanita itu bukan ancaman, lalu rahasia apa yang sedang disembunyikan Damar, dan mengapa semua orang seolah melindunginya? Sore keesokan harinya, langit kembali mendung. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menahan hujan yang belum siap jatuh. Rina berdiri di depan kafe tua itu, tempat yang sejak awal mengubah caranya memandang pernikahannya. Jantungnya berdegup keras, telapak tangannya lembab. Ia hampir berbalik, tapi langkahnya tetap maju. Ada sesuatu yang harus ia dengar, meski kebenaran itu mungkin akan melukainya lebih dalam. Kafe itu sepi, hanya beberapa meja terisi. Musik lama mengalun pelan, lebih sendu dari biasanya. Rina memilih duduk di sudut, punggungnya menghadap jendela. Ia memesan teh hangat, bukan karena ingin, tapi agar tangannya punya alasan untuk tidak gemetar. Matanya terus mengarah ke pintu. Beberapa menit kemudian, wanita itu masuk. Tanpa riasan berlebihan, tanpa pengawalan mencolok. Namun dua pria berdiri di luar, pura-pura sibuk dengan ponsel. Rina menangkap itu. Ada pola, ada pengamanan yang disamarkan. Wanita itu duduk di hadapan Rina. "Terima kasih sudah datang," katanya pelan. Rina tidak membalas basa-basi. "Sekarang jelaskan," ucapnya tegas. "Siapa kamu? Dan apa hubunganmu dengan suami saya?" Wanita itu menarik napas panjang. Wajahnya tegang. "Namaku Aira," katanya. "Dan aku anak presiden." Kata-kata itu jatuh begitu saja, tapi dampaknya menghantam keras. Rina membeku. Wajahnya pucat. "Kamu bercanda," ucapnya hampir berbisik. Aira menggeleng. "Aku sedang menyamar. Hidup normal. Tanpa fasilitas. Tanpa nama besar." Rina tertawa pendek. "Tidak percaya. Terus suami saya apa? Pengawal rahasia?" "Bukan," jawab Aira cepat. "Dia bukan siapa-siapa di sistem. Dia hanya orang yang salah berada di waktu yang salah." Rina mengepalkan tangan. "Jangan berputar-putar." Aira menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bertemu suamimu saat aku butuh bantuan. Aku tidak bisa menjelaskan detailnya. Tapi dia menolong tanpa tahu siapa aku." Rina terdiam. "Aku jatuh hati," lanjut Aira lirih. "Bukan karena dia hebat, tapi karena dia baik. Dan karena dia tetap menjaga jarak, bahkan setelah tahu siapa aku." Rina menggeleng pelan. "Lalu kenapa kalian masih bertemu?" "Karena aku keras kepala," jawab Aira jujur. "Dan karena ada pihak yang ingin memanfaatkan keberadaanku. Suamimu diminta tetap dekat, demi keamananku." "Diminta siapa?" Suara Rina meninggi. Aira menunduk. "Negara." Kata itu menggantung berat di udara. Rina menelan ludah. "Jadi semua kebohongan ini?" "Bukan kebohongan," potong Aira. "Diam. Pengorbanan." Rina menatap cangkir tehnya. Airnya bergetar, seperti hatinya. "Dan kamu pikir aku akan terima semua ini dengan mudah?" Aira menggeleng. "Tidak. Aku tahu aku egois." Rina mengangkat wajahnya. "Apakah suami saya pernah menyentuhmu?" "Tidak," jawab Aira tegas. "Tidak pernah." "Pernah bilang cinta?" "Tidak." Rina memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan. Semua potongan mulai menyatu. Keletihan Damar. Diamnya. Tatapan bersalahnya. "Aku akan mengakhiri semuanya," kata Aira pelan. "Hari ini juga." Rina membuka mata. "Apapun yang kamu lakukan," katanya lirih, "tolong jangan buat pengorbanan suami saya sia-sia." Aira mengangguk, matanya basah. "Itu juga yang aku mau." Saat Aira bangkit dan berjalan pergi, Rina duduk terpaku. Hujan akhirnya turun deras di luar, menabrak jendela kafe seperti luapan emosi yang tertahan terlalu lama. Namun satu pertanyaan terakhir menghantui pikirannya. Jika semua ini demi keamanan dan negara, lalu mengapa Damar belum juga mengatakan apapun padanya? Apalagi yang masih disembunyikan? Dan apakah kebenaran sepenuhnya benar-benar akan menyelamatkan rumah tangga mereka? Hujan belum berhenti ketika Rina tiba di rumah.
Langit sudah gelap meski jam belum terlalu malam. Genangan air di halaman memantulkan cahaya lampu teras yang temaram, membuat bayangan rumah itu terlihat lebih sepi dari biasanya. Rina berdiri beberapa detik di depan pintu, tangannya menggenggam kunci dengan kuat, napasnya tidak teratur. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Kebenaran yang baru saja ia dengar tidak langsung membawa lega, justru menghadirkan rasa bersalah yang pelan tapi menghantam. Pintu terbuka, rumah sunyi, tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki, hanya bunyi hujan dan detak jam dinding yang terasa terlalu keras. Rina melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Ia menaruh tasnya di meja, lalu duduk di sofa yang sama seperti malam ledakan emosi itu. Tangannya menutup wajah, bahunya bergetar. Tak lama kemudian, pintu kembali terbuka. Damar masuk dengan jaket basah, rambutnya sedikit kusut. Ia terkejut melihat Rina sudah di rumah. Langkahnya terhenti. "Kamu, dari mana?" tanyanya hati-hati. Rina mengangkat wajah. Matanya merah, tapi sorotnya berbeda. Lebih tenang, lebih dalam. "Aku ketemu dia," katanya pelan. Damar membeku. Jaket di tangannya hampir jatuh. "Siapa?" "Wanita itu," jawab Rina. "Aira." Nama itu membuat Damar menutup mata sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu membuka jaketnya perlahan, seolah tahu malam ini tak ada lagi tempat untuk lari. "Dia bilang apa ke kamu?" "Banyak," jawab Rina. Ia berdiri, mendekat beberapa langkah. "Lebih banyak daripada yang kamu bilang ke aku selama ini." Damar menunduk. Bahunya jatuh. "Aku minta maaf." "Kenapa kamu diam?" Suara Rina bergetar. "Kenapa kamu biarkan aku berpikir kamu selingkuh?" Damar mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. "Karena setiap kata yang keluar dari mulutku bisa menyeret kamu ke dalam bahaya yang bukan urusanmu." "Aku istrimu," Rina menekan dada Damar dengan telunjuknya. "Bahaya kamu adalah urusanku." Damar memejamkan mata. "Tidak yang ini." Rina menarik napas dalam-dalam. "Dia bilang kamu menolak dia." "Iya," jawab Damar tanpa ragu. "Sejak awal." "Kenapa tetap ketemu?" "Karena aku diminta," ucap Damar lirih. "Dan karena kalau aku mundur, orang lain yang menggantikan posisiku bisa saja tidak sebersih niatku." Rina terdiam. Kata-kata itu menusuk dengan cara yang berbeda. "Kamu melindungi dia." "Tidak," Damar menggeleng. "Aku melindungi kamu. Dan rumah ini." Air mata Rina jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena marah. "Aku salah paham," katanya pelan. "Aku pikir kamu berubah karena cinta orang lain." Damar mendekat, sangat pelan, memberi ruang jika Rina ingin mundur. "Aku berubah karena takut kehilangan kamu." Rina menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Damar ragu sejenak, lalu memeluknya. Pelukan itu kaku di awal, penuh ketakutan akan ditolak, tapi Rina akhirnya bersandar di dada suaminya. Tangisnya mengguncang bahu Damar. "Aku sendirian," isaknya. "Aku merasa ditinggal." "Aku di sini," bisik Damar. "Selalu." Mereka berdiri lama dalam pelukan, hanya ditemani suara hujan dan napas yang perlahan menenangkan. Namun di balik kehangatan itu, wajah Damar masih menyimpan kegelisahan. Rina merasakannya. "Ada yang belum kamu ceritakan," katanya pelan, masih dalam pelukan. Damar menegang. Tangannya mengendur. "Apa lagi yang kamu sembunyikan dari aku, Dam?" Rina mengangkat wajahnya. Damar menatapnya lama. Terlalu lama. Seolah sedang menimbang sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Di luar, suara hujan makin keras. "Kalau aku bilang sekarang," ucap Damar akhirnya, suaranya berat, "hidup kita nggak akan pernah sama lagi." Rina menelan ludah. "Aku siap." Damar membuka mulut. Lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Satu ketukan yang menandai bahwa rahasia terbesar mereka akhirnya menemukan jalan masuk. Gelap masih menyelimuti rumah ketika ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih tegas. Rina berdiri kaku dalam pelukan Damar. Jantungnya berdetak begitu kencang sampai ia merasa pusing. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan suara tetesan air dari atap, satu persatu, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. "Siapa?" tanya Damar lantang, meski suaranya jelas tertahan. "Buka pintunya,"
Pak Damar, suara pria dari luar terdengar datar, berwibawa. Kami perlu bicara. Damar menarik napas panjang. Tangannya melepas pelukan, tapi jemarinya masih menggenggam tangan Rina sejenak. Apapun yang terjadi, katanya pelan, menatap mata istrinya dalam cahaya darurat dari ponsel. Tolong dengarkan aku sampai selesai. Rina mengangguk, meski tenggorokannya terasa kering. Damar melangkah ke pintu, membukanya perlahan. Dua pria berdiri di luar. Pakaian mereka sederhana, tapi sikapnya tidak. Tegap, tenang. Mata mereka tajam, terbiasa mengamati dan menilai. Kami minta maaf datang tanpa pemberitahuan, kata salah satu dari mereka. Situasinya mendesak. Rina melangkah maju tanpa sadar. Ada apa? Pria itu menoleh padanya, lalu kembali pada Damar. Ibu Rina seharusnya tidak dilibatkan. Damar tersenyum tipis. Senyum lelah yang menyimpan keberanian terakhir. Dia istri saya. Kalau ada yang harus saya tanggung, dia berhak tahu. Hening singkat. Lalu pria itu mengangguk. Baik. Mereka duduk di ruang tamu yang masih gelap, hanya diterangi cahaya ponsel dan lampu dari luar rumah. Suasana terasa berat. Udara seolah menekan dada Rina dari segala arah. Kami datang untuk mengakhiri pengamanan tidak resmi, ujar pria itu. Identitas Aira sudah terlalu dekat dengan publik. Rina menelan ludah. Jadi, semua ini benar? Iya, jawab pria itu singkat. Rina menoleh ke Damar. Wajah suaminya pucat, tapi sorot matanya tenang. Seolah akhirnya beban yang ia pikul sendirian boleh diletakkan. Kami berterima kasih atas pengorbanan Anda, lanjut pria itu. Dan kami minta maaf atas dampaknya pada keluarga Anda. Setelah beberapa penjelasan singkat, kedua pria itu berdiri dan pamit. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Lampu masih mati. Tapi kini, keheningan terasa berbeda. Lebih jujur. Lebih menyakitkan. Rina duduk perlahan di sofa. Kakinya terasa lemas. Damar berdiri di hadapannya, ragu, seperti takut mendekat. Aku minta maaf, kata Rina akhirnya. Suaranya pecah. Aku menyalahkan kamu. Aku meragukan kamu. Air matanya jatuh satu persatu, tanpa bisa ia tahan. Aku lihat kamu berubah, aku lihat kamu menjauh, dan aku langsung berpikir yang paling buruk. Damar berlutut di depannya. Tangannya gemetar saat mengusap pipi Rina. Kamu nggak salah, katanya lembut. Siapapun di posisimu akan merasa sama. Tapi aku nyaris pergi, Rina terisak. Aku nyaris menyerah. Damar menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Aku juga nyaris kehilangan kamu. Rina memeluk Damar erat, seolah takut lelaki itu akan menghilang jika ia melepasnya. Tangisnya pecah, penuh penyesalan dan rasa syukur yang bercampur jadi satu. Damar memejamkan mata, memeluk balik dengan kekuatan yang selama ini ia tahan. Aku janji, bisik Rina di bahunya, nggak akan pernah lagi menuduh tanpa mendengar. Damar mengangguk. Dan aku janji, nggak akan pernah lagi menyimpan beban sendirian. Mereka berpelukan lama, sampai tangis mereda, sampai napas kembali teratur. Lampu akhirnya menyala kembali, menerangi wajah mereka yang basah oleh air mata. Namun saat Rina menatap wajah Damar lebih lama, ia menyadari sesuatu. Ada sisa kekhawatiran di mata suaminya. Bukan tentang Aira. Bukan tentang negara. Masih ada yang mengganggumu, kata Rina pelan. Damar menghela napas. Semua ini selesai, katanya. Tapi setelah ini, hidup kita akan berubah. Rina mengangguk. Aku tahu. Damar menatapnya dalam-dalam. Pertanyaannya, katanya pelan, apakah perubahan itu akan membuat kita lebih kuat, atau justru menguji kita untuk terakhir kalinya? Rina terdiam. Dan di tengah rumah yang mulai kembali terang itu, mereka menyadari bahwa ujian terbesar mungkin belum sepenuhnya berlalu. Pagi datang dengan pelan, seolah enggan mengganggu rumah kecil yang semalam diguncang terlalu banyak emosi. Cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai, jatuh tepat di lantai ruang tamu yang masih menyisakan jejak air hujan. Udara terasa bersih, dingin, dan jujur. Rina terbangun lebih dulu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Damar yang masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tampak tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meski ada garis kelelahan yang belum sepenuhnya pergi. Rina mengulurkan tangan, ragu sejenak, lalu menyentuh punggung tangan Damar. Hangat, nyata, masih di sini.
Damar membuka mata perlahan. Ia terkejut melihat Rina menatapnya dengan ekspresi lembut yang hampir ia lupakan. "Kamu nggak tidur lagi?" tanyanya suara masih serak. "Tidur," jawab Rina pelan. "Tapi bangun lebih awal." Damar bangkit setengah duduk. "Kamu, gimana perasaan kamu?" Rina menarik napas panjang. Ia berdiri, berjalan ke jendela, membuka tirai lebar-lebar. Cahaya memenuhi ruangan. "Capek," katanya jujur. "Tapi bukan capek yang sama seperti kemarin-kemarin." Damar ikut berdiri, menjaga jarak 1 langkah. "Aku ngerti kalau kamu masih marah." Rina menoleh. "Aku masih sakit," katanya. "Tapi aku nggak mau hidup di dalam curiga lagi." Mereka berdiri saling berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya kejujuran yang akhirnya menemukan ruangnya. "Aku belajar satu hal," lanjut Rina. "Kesetiaan itu bukan cuma soal nggak berpaling, tapi juga soal berani bicara sebelum jarak berubah jadi jurang." Damar mengangguk pelan. "Dan aku belajar," katanya lirih. "Melindungi orang yang kita cintai nggak selalu berarti menutup mulut. Kadang, itu berarti mempercayakan kebenaran." Rina mendekat. Ia memegang tangan Damar. Genggamannya tidak ragu kali ini. "Mulai hari ini," katanya, "kita jalan bareng. Kalau ada apa-apa, sekecil apapun, aku mau tahu." Damar tersenyum tipis. "Aku janji." Mereka sarapan sederhana pagi itu. Nasi hangat, telur dadar, teh manis. Tidak istimewa, tapi percakapan kecil yang mengalir membuat rumah itu kembali terasa hidup. Rina tertawa kecil saat Damar bercanda tentang telur yang hampir gosong. Damar menatap Rina lebih lama dari biasanya, seolah ingin memastikan momen itu benar-benar nyata. Namun saat Damar bersiap berangkat kerja, ia berhenti di depan pintu. Tangannya menggenggam gagang pintu lebih lama dari perlu. Rina memperhatikannya. "Ada apa?" tanya Rina. Damar menoleh. "Hidup kita akan lebih tenang," katanya. "Tapi tidak akan sepenuhnya kembali seperti dulu." Rina melangkah mendekat. "Aku nggak minta kembali seperti dulu," jawabnya lembut. "Aku mau yang lebih jujur dari dulu." Damar tersenyum. Kali ini senyum penuh. Ia membuka pintu. Udara pagi masuk, membawa suara kota yang mulai bangun. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. "Terima kasih sudah bertahan." Rina mengangguk. "Terima kasih sudah setia." Pintu tertutup. Rina berdiri sendiri di ruang tamu, tapi tidak lagi merasa sendirian. Ia menatap rumah kecil itu. Dinding yang sama, sofa yang sama, namun rasanya berbeda. Lebih ringan, lebih hangat. Di luar, matahari naik perlahan. Hari baru benar-benar dimulai. Rina tahu, masa depan tidak akan selalu mudah. Tapi kini ia juga tahu satu hal pasti. Kepercayaan yang lahir kembali setelah hampir hancur, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat ponselnya bergetar dengan pesan singkat dari Damar, hanya 1 kalimat, "Aku pulang tepat waktu hari ini," Rina tersenyum kecil, tanpa menyadari bahwa ketenangan yang baru mereka dapatkan akan segera diuji oleh pilihan besar berikutnya, pilihan yang akan menentukan arah hidup mereka selanjutnya. Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini, dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran bahwa cinta bukan hanya tentang rasa percaya, tetapi juga tentang komunikasi, kesabaran, dan keberanian untuk saling jujur. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan like dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Siapa tahu cerita ini bisa menjadi penguat untuk mereka juga. Tuliskan di kolom komentar, bagian mana dari cerita ini yang paling membuatmu terdiam, atau pelajaran apa yang kamu dapatkan setelah mendengarnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dalam hidup serta rumah tangga kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita berikutnya.